Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Masih dengan tema yang sama nih pemirsa, yaitu malaria bersama dengan Dokter Sony dan juga Dokter Lizda. Oke dokter, mungkin kita lanjut sini ya dok ya. Ini di masa inkubasi ya dok? Ya, di masa inkubasinya. Baiklah, jadi sebentar, mana ya tadi ya? Oh ya, ini. Baiklah, jadi sebenarnya yang ingin disampaikan juga adalah terkait jenis-jenisnya tadi ya. Kita lanjut dulu ke jenis plasmodiumnya ini gitu kan. Sebenarnya gimana sih tiba-tiba kok plasmodiumnya bisa mengakibatkan orang-orang tiba-tiba demam gitu kan, infeksinya terus tiba-tiba sakit kepala gitu kan, terus tiba-tiba dia bisa anemia gitu. Makanya kadang pasien-pasien itu datang biasanya gejalanya adalah demam ya. Demam, dia terasa menggigil seperti itu kan. Kemudian tetapi masih bisa beraktivitas kadang. Karena makanya tidak terlalu dianggap sebagai resiko yang berat gitu kan. Nah, di sini yang harus kita ketahui adalah ketika memang seseorang itu demam, sebenarnya demam ini banyak ya. Banyak sekali penyebabnya gitu kan. Orang radang tenggorokan aja bisa demam gitu kan. Apalagi kalau sudah infeksi dan mengenai sel gitu kan, seperti ini. Nah, di sini yang pengen jelaskan adalah ketika adanya proses masa inkubasi ya kan. Masa inkubasi biasanya dia plasmodium ini akan masuk ke sel-sel darah dulu. Nah, disinilah mulai timbul-timbul gejala, badan terasa nggak enak gitu kan, badan terasa meriang, menggigil seperti itu. Terlebih lagi ketika infeksi plasmodium ini sudah memecahkan sel darah merahnya gitu kan. Awalnya dari mana? Awalnya dia akan berkembang biak dulu di hati. Jadi di sel-sel hati disebut juga kalau dari bagian plasmodium itu adalah skizon. Nah, skizon ini dia akan berkembang biak dulu, kemudian baru dia menginfeksi ke sel-sel darahnya, karena kan di hati itu ada arteri besar gitu kan di hatinya. Makanya dari itu setelah dia menginfeksi, ketika pecah, nah mulai timbul, dia mulai rasa demam, badan ngerasa nggak enak seperti itu. Berarti waktu dia di hati itu dok, belum disadari gitu loh? Belum sadar dia infeksi pertamanya. Oh gitu. Itulah yang proses yang disebut dengan proses masa inkubasinya. Setelah dia selesai, kemudian dia menginfeksi sel darah, barulah timbul gejala-gejalanya. Makanya dari itu. Nah, disinilah fase-fase yang harus kita perhatikan. Karena yang kita takutkan adalah terjadinya proses dari Plasmodium falciparum yang sangat cepat ya. Spreadingnya cepat, akhirnya apa? Dia bisa masuk ke kasus kegawat daruratan. Makanya awalnya kenapa? Yang kita takutkan malaria ini bisa juga ke otak kan, malah cerebral gitu kan. Nah, itu yang kita takutkan. Makanya harus ditindak lebih lanjut. Mungkin kita balik sebentar ya ke yang transmisi tadi ya. Jadi gini, buat simpelnya. Jadi kalau misalnya tadi setelah jadi infeksi tadi di hati ini, ketika dia sudah menyerang sel darah, nanti di vektor kedua itu kan nyamuk ya. Nah, nyamuk ini ternyata dia ganti informasi. Dia ambil yang sudah masaknya tadi, diproses lagi, kemudian dia setorkan yang baru. Biar kenapa? Yang barunya menginfeksi lagi manusia dan infeksi lagi ke hati gitu. Makanya jadi prosesnya tuh butuh dua host. Dia nggak bisa tanpa manusia untuk menghasilkan skizon, gametnya nggak bisa gitu. Makanya dia butuh manusia. Sedangkan kalau misalnya di dalam tubuhnya sendiri dia nggak bakal jadi untuk buat infeksi ke hatinya tadi. Nah, inilah dia tadi. Oke, tanda dan gejala lanjut Kak Lizda. Oke, udah selesai nih materi dari dokter Sony ya. Thank you ya dok. Oke. Ini kita lanjut. Sebelum kita lanjut kayaknya perlu diluruskan sedikit nih dok. Oke. Mengenai masyarakat masih banyak yang berpikir ya bahwa malaria dan demam berdarah itu sama. Sama tipes satu lagi kayaknya. Oh iya, malaria pasti tipes tuh Malaria, katanya kan. iya, malaria tipes tuh. Oke, boleh dilurusin dulu dok. Oke, jadi gini, mungkin kalau di masyarakat awam itu menyebutnya sama karena keluhannya sama mungkin gitu. Karena mereka sama-sama demam keluhan utamanya gitu. Nah, tapi di sini jelas berbeda ya antara malaria, kemudian demam denggi, demam berdarah denggi, dan juga demam tifoid gitu. Kenapa berbeda? Yang pertama dari faktor penyebabnya. Mereka berbeda. Kalau demam tifoid itu dia penyebabnya bakteri.
gitu ya. Sedangkan kalau bakterinya bakteri Salmonella typhi. Untuk demam denggi dan demam berdarah denggi itu sebenarnya baru aja dibahas kemarin ya. Pasti masyarakat di rumah juga pemirsa masih pada ingatannya masih pada kental ya, bahwa dia disebabkan oleh karena virus. Jadi ada 4 tipe ya, ada DEN 1, DEN 2, DEN 3 dan juga DEN 4. Nah, keempat virus ini dia sama-sama dibawa oleh vektor, artinya dia punya motor pembawanya untuk bisa sampai ke manusia itu dengan menggunakan nyamuk gitu, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nah, sedangkan kalau malaria dia disebabkan oleh parasit. Jadi bukan bakteri, bukan virus ya, tapi parasit ya. Nah, parasitnya itu yang tadi ada 5 tipe Plasmodium, yaitu ada Falciparum, Vivax, Malariae gitu ya. Nah, jadi penyebabnya itu saja dia berbeda meskipun mereka punya keluhan sama-sama demam tinggi gitu ya. Dan lokasi mereka menyerang pun berbeda. Kalau tifoid itu yang diserangnya itu adalah di saluran cerna. GI tract ya. Jadi yang kena itu di saluran cerna. Sedangkan kalau demam berdarah denggi ataupun demam denggi itu biasanya dia menyerangnya sistem imun kita gitu. Dan kalau malaria dia langsung menuju ke hepar seperti yang dijelaskan oleh Dr. Sony tadi, dan ujung-ujungnya tujuan utama itu sebenarnya sel darah merah atau sel-sel eritrosit. Jadi udah cukup jelas ya dok ya sebenarnya dok ya. Iya. Dari penyebab sudah berbeda. Dari penyebab, lokasi yang dituju. Memang kalau di masyarakat tuh yang terkenal cuma bakteri ya. Biasanya ya. Iya benar Bakteri ya. aja. Biasanya tuh virus, parasit, jamur. Jamur tuh Amuba sebenarnya ada juga ya, mikroorganisme lain. Itu tuh jarang terdengar. Biasanya masyarakat awam tuh bakal tahu bakteri semua. Pokoknya mau Sama malaria, itu ya. mau malaria, demam berdarah, bakteri penyebabnya gitu. Jadi pada mintanya tuh antibiotik. Antibiotik ya benar sekali. Ada yang lain, Jadi Kak, ya? mintanya tuh antibiotik, Ada padahal kan antiparasit. kalau virus antivirus, Iya. antiparasit antiparasit. Anti jamur. Anti jamur, anti jamur. Oke, dok, mungkin kita bahas materinya setelah jeda iklan dulu nih, Oke, dok. Sekarang siap. kita break dulu ya dok ya. Oke, untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat.